Bismillah, ini jajanan saya di promo Payday kemarin. Mudah-mudahan pas tanggal kembar makin gila harganya ya. Ya, ini adalah smartphone yang sudah pernah saya review sebelumnya, Vivo V50 ya. Sudah co-engineered dengan Zeiss dan ini versi online eksklusif dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Saya kehabisan warna merah kemarin pas order, tapi hari ini saya cek sudah ada lagi warna merahnya. Dulu saya saya review ya, yang warna purple. Purple-nya warna purple keputihan, bukan pektai keputihannya. Maksudnya purple cerah, hampir putih gitu ya. Ini harga normalnya di marketplace di toko eksklusifnya Vivo official store di Tokopedia itu di 4999, cuma di hari-hari biasa kadang tembus sampai 5,2 5,3 ya. Di tanggal-tanggal kembar, tanggal payday itu harganya suka menurun sampai ke 4,5 dan kemarin saya order kenapa? Karena mencapai 4399 ya, 4,4 in this economy kayaknya sayang buat dilewatkan, apalagi saya masih punya bonus di Tokopedia. Jadinya saya bayar sekitar 4,2 juta aja. Oke, yang didapat di dalam paket penjualan soft case warna hitam solid sesuai bodinya kayaknya ya. Seingat saya yang ungu dulu juga soft case-nya warna ungu. Kemudian panduan ringkas, informasi penting dan kartu garansi ada di sini. Form garansi dan daftar service centernya, cuma sayangnya Bandung nggak disebutin, karena mungkin ada beberapa titik yang lebih dari satu, jadi nggak disebutin di sini. Kemudian dapat flash charger, berapa watt? Ini 90 watt ya, maksimal, dan kabel data, kabel charging Type A to Type C masih, Type A ya, si colokan ke chargernya, dan terakhir ada SIM ejector. Kita akan cek sedikit bodinya, untuk pengecekan saja, tapi nanti cek softwarenya setelah saya update ke OS terbaru ya. Jadi bisa kecek ya, apakah sudah dapat Origin OS atau belum. Dan ya, ini framenya glossy seperti ini. Rounded, memang udah terbilang agak ketinggalan zaman ya, walaupun baru setahun rilis. Sekarang udah ada V70, yes. V-series ini rilisnya tiap 6 bulan ya. Saya udah skip V60 dan V70. Sekarang malah beli lagi yang V50. Di atas ini ada mikrofon dan loudspeaker grill. Saya lupa deh, ini ada infrared blaster atau tidak, nanti kita cek. Kemudian ini ada LED ring. Ini bisa diatur suhunya buat flashnya mau warm, kuning, atau cold yang putih banget. Dan ada dua kamera Zeiss ya, 50 megapiksel wide atau main kameranya dan 50 megapiksel ultra wide. Memang tidak ada lensa tele ya di smartphone yang satu ini. Untuk kamera depan juga 50 megapiksel, layarnya AMOLED, rounded di pinggirnya, curve ya, 4 sisi menurut Vivo. Dan di sisi bawah kita bisa lihat ada SIM tray, kemudian mikrofon port Type-C, oh mikrofon lagi, ada 2 lubang ya untuk mikrofon, dan speaker grill berupa 5 buah lubang. Tapi kita cek sedikit untuk SIM tray-nya. Oh ini sudah tidak ada slot micro SD ya. 2 nano SIM card saja. Dan di sisi kanan ada tombol power serta volume rocker. Untuk fingerprint ada di dalam layar. Kita bahas kelanjutannya setelah saya update dulu softwarenya ke yang paling akhir ya. Ini dia Vivo V50. Langsung saya cek dan langsung dapat update ke Origin OS 6 ya. Sebesar 3,66 GB. Sekarang udah Origin OS 16. Kita download dan install dulu ya. Yes, alhamdulillah. Dapat satu update software tuh langsung ke yang terakhir ya. Jadi nggak harus bertahap, naik satu-satu dulu, tapi langsung ke yang terakhir bisa, 3,66 GB. Sudah dapat Android Security Update 1 April 2026. Origin OS 6. Nih, Vivo V50 Snapdragon 7 Gen 3, 2,36 GHz dengan RAM 8 GB yang saya beli ini. Ada yang 12256 dan 12512 juga ya. Kemudian ini ada storage compression 20 GB, baterainya 6000 mAh. Oke. Storage-nya terpakai berapakah dari 256 GB terpakai 29,34 GB, free-nya 226,66 GB. Dengan catatan ini sudah update software ke Origin OS 6 terbaru, saya belum install apa-apa. Connect WiFi cuma buat software update tadi, habis itu dimatiin lagi. Kemudian yang perlu dicek adalah masalah always on display ya. Apakah bisa? Tidak bisa schedule atau all day, hanya tap screen erase sama move on slightly.
Kalau di iQOO itu yang bisa mulai iQOO Neo ya. iQOO Z series sudah pada nggak bisa. Menurut saya ini cukup penting fitur ini. Tapi buat teman-teman yang nggak butuh juga nggak apa-apa. Kemudian kita cek untuk display. Ini harusnya udah 120 Hz sih refresh rate-nya. Tapi ada Smart Adaptation, mantap. Jadi bisa buat menghemat baterai juga. Screen colors-nya bisa pilih standar, profesional, dan bright. Dan color temperaturnya bisa default, warm, and cool ya untuk layarnya ini. Sekarang saya mau ngetes sedikit atau cek sedikit fitur kameranya. Teman-teman bisa cek video review yang udah pernah saya buat setahun lalu. Bagus untuk level harganya. Dan di sini bukan humanistic portrait ya. Kalau di V-Series adanya film kamera kayak gini. Ini buat seru-seruan, bagus. Tuh langsung ada animasinya kayak gitu. Dan bisa disimak hasilnya tuh. Keren ya, segini mah buat saya. Atau mau selfie, ini pakai efek film kamera. Retro kelihatannya. Nanti saya coba munculkan hasilnya juga. Beautification-nya itu natural ya, bisa dipilih non juga. Bisa pilih frame-nya juga. Sama ini ada beberapa filternya, ada 4. Vivid, Cold Film, Nostalgia, sama Sunshine. Oke, kita kembali ke menu kameranya. Ada buat live photo, moving photo. Ada buat makro juga pakai lensa ultrawide-nya. Artinya lensa ultrawide-nya sudah punya autofocus. Dan buat perekaman video ini bisa sampai 4K 30 fps. Full HD bisa 60 fps. Di kedua lensa kah? Oh, betul ya. Lensa yang 0,6 kali atau ultrawide juga sama. Bisa 4K 30 fps dan Full HD 60 fps. Karena sensornya sama-sama besar, 50 megapiksel. Ini standar stabilization. Kalau ultra dia di Full HD 30 fps saja di lensa yang utama ya. Tidak bisa lensa ultrawide. Oke. Sip. Kemudian untuk kamera depan bisa sampai 4K 30 fps juga maupun Full HD 60 fps karena semua lensanya ditemani sensor 50 megapiksel jadi sama semua ya frame rate dan resolusi perekamannya. Ini ada steady phase di Full HD 30 fps juga. Ini mantep kan, bisa 4K depan belakang. 50 megapiksel kameranya semua. Ada mode micro movie, ini buat bikin template vlog kayaknya. Ada mode night, portraitnya oke, klasik aja. Dan ada bokeh Zeiss-nya tuh. Bisa pilih bokeh flare-nya. Kemudian kalau kamera belakang tuh bisa pilih focal length buat portraitnya ya, biasanya ya. Ini ada studio portrait. 23, 35, 50, dan 50 natural sama klasik bokehnya ya. Ada sedikit filter juga di situ. Kemudian sisanya ada mode high resolution, pano, ultra HD dokumen, supermoon, timelapse, slow motion, astro, pro, snapshot, dual view, underwater photography, food, dan live photo. Pro-nya hanya buat foto ya, nggak bisa buat video sayangnya, tapi bisa buat raw fotonya. Shutter speed dari 1/12.000 sampai dengan 32 detik. Lega ya. ISO dari 50 sampai dengan 3200. Kalau di lensa ultrawide, apakah sama? Sama. Shutter speed-nya juga sama. Dan ada fokus auto maupun manual juga ada. Karena kan semua lensanya 50 megapiksel. Tapi mode Pro hanya buat kamera yang ada di belakang ya. Jadi monggo teman-teman yang punya budget 4-5 juta mungkin bisa pertimbangkan smartphone yang keluar tahun lalu ini. Yes, walaupun loncatannya 2 ke V70 yang terbaru. Tapi ingat V-Series itu rilisnya tiap 6 bulan sekali. Jadi ini selisih umurnya dengan V70 itu 1 tahun ya, bukan 2 tahun. Dan di harganya yang sekarang, in this economy kayaknya ini menarik banget sih. Ya, 4,5 jutaan lah rata-rata atau tanpa diskon 4,999. Dapat 3 kamera 50 megapiksel, 2 di belakang, 1 di depan. Memang belum tele tapi sudah Zeiss. Baterai 6000 mAh, prosesor Snapdragon 7 Gen 3. RAM bisa pilih yang 8 atau 12. Storage-nya ada yang 256, ada yang 512 juga, tapi beda harga tentu. Layar AMOLED tapi always on display-nya memang tidak bisa menyala terus. In-display fingerprint scanner, layarnya curve jangan lupa ya. Dan dapat soft case yang sesuai warna bodinya. Ini yang warna black, dapat soft case-nya abu-abu kayak gini ya. Black-nya juga nggak terlalu hitam, agak keabu-abuan. Fast charging-nya 90 watt, dikasih chargernya tadi.
Kemudian apalagi yang belum? Android-nya sudah Android 16. Belum tahu sih maksimal atau mentoknya nanti di Android berapa. Yang jelas sudah ada kebagian Origin OS ya. Artinya buat kamu pengguna PC atau Mac bisa install Vivo VC Office Kit. Vivo Office Kit ya namanya ya, saya lupa. Buat interconnectivity dengan Mac atau dengan Windows. Nanti kamu bisa screencasting atau mirroring dari phone ke laptop dan juga bisa transfer data dengan mudah, termasuk synchronize clipboard-nya ya. Kamu copy paste di laptop, muncul di sini, kamu copy paste di sini, muncul di laptop ya. Sip. Itu dia mungkin sedikit rekomendasi smartphone 4-5 jutaan tahun lalu yang sekarang worth to buy. Cek produk yang muncul di video ini atau link di deskripsi. Hatur nuhun sudah menyimak. Saya akan coba pakai lagi dulu. Nanti kalau ada update apa-apa, simak di Instagram atau di thread saya boleh. Ya, kalau misalkan ternyata menarik buat dibikin video review terupdate, insya Allah kenapa tidak ya. Gitu aja dulu mungkin unboxing dan juga sedikit bahasan setelah update ke Origin OS. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.